Allah menyebutkan rukuklah dan sujudlah. Padahal sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan salatlah kalian, betul nggak? Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberinci rukuklah, sujudlah, karena hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam sujud ada banyak rahasia yang Allah inginkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini Allah kembali mempercayakan hidup, Allah memberikan sehat, Allah masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak pernah meminta kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tapi terkadang saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Karenanya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur, dan Allah memberikan istiqamah kepada kita serta mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan beliau, walaupun kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita juga berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara masalah hati dalam kajian tazkiyatun nafs, yang paling terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah rasa sombong. Rasa sombong. Sombong atau takabur ini merupakan kulminasi, puncak dari penyakit-penyakit hati sebelumnya. Tahap awal dari penyakit hati itulah yang disebut dengan ujub, berbangga diri. Potensi ini ada pada setiap manusia. Entah bangga dengan ketampanannya, entah bangga dengan kemampuannya, entah bangga dengan hartanya. Potensi ini ada, ya. Bahkan bukan saja orang-orang yang berharta, bahkan bukan saja orang-orang yang pandai, bahkan bukan saja orang-orang yang tampan, yang kebalikannya juga itu ada potensi untuk menonjolkan diri, ada potensi membanggakan diri. Ini yang disebut dengan ujub. Kalau ujub tidak segera diobati, kalau ujub tidak segera kemudian diberikan penawar segera, maka dia akan naik eskalasinya menjadi gurur. Kalau gurur itu merendahkan orang lain. Biasanya ini seimbang. Ketika seseorang ingin menonjolkan dirinya, ketika seseorang itu mengagum-ngagumkan dirinya, maka penyakit berikutnya adalah bagaimana dia merendahkan orang lain.
Kalau sampai kemudian ghurur juga tidak dilakukan pengobatan bagi seorang muslim, dia akan naik ke puncak daripada hal itu, yaitu takabur. Kalau takabur, maka dia berada pada puncak yang merasa bahwa akulah yang paling, akulah yang paling tampan, akulah yang paling pandai, akulah yang paling punya ide yang bagus, akulah yang paling berkuasa, akulah yang paling, itulah takabur. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, untuk melunakkan dan juga penawar dari penyakit-penyakit itu, ternyata setelah saya pelajari, saya amati, diantaranya adalah dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berikan judul bahwa sujud ini luar biasa menakjubkan. Kita seolah-olah berbisik ke bumi, tapi terdengar kepada yang di langit. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ada ayat-ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Seorang ulama di Mesir mengatakan bahwa Al-Quran yang ada bersama kita, dia juga dengan Al-Quran yang turun kepada para sahabat. Namun ketika Al-Quran turun kepada para sahabat, terjadi perubahan diri para sahabat. Bukan saja pada diri para sahabat, bahkan ketika Al-Quran turun kepada para sahabat, terjadi perubahan sosial. Apa yang membedakan Al-Quran yang turun kepada para sahabat dengan Al-Quran yang ada pada kita sekarang? Jawaban beliau adalah cara berinteraksinya. Para sahabat ketika diturunkan Al-Quran merasa bahwa ayat Al-Quran itu ditujukan kepada mereka. Maka ketika mereka mendengarkan Al-Quranul Karim, mereka membuka telinganya, membuka hatinya, siap untuk melakukan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kita saat ini belum seperti itu. Di antara yang dilakukan oleh para sahabat adalah ketika melewati ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu mestinya kita segera menyiapkan diri. Ada pesan apa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita? Ada pesan apa yang Allah inginkan dari orang-orang yang beriman? Makanya ada sebuah buku yang bagus buat dibaca harian atau kalau nanti program i'tikaf. Judulnya adalah Nidaur Rahman li Ahlil Iman. Nidaur Rahman li Ahlil Iman. Sudah diterjemah dan sudah dicetak di Indonesia dengan diberikan judul tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kalau ada door prize mungkin saya tanyakan, ada yang tahu nggak berapa jumlah ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Jangan-jangan kita belum tahu semuanya. Ya. Yang kita hafal biasanya ketika di bulan Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi selain daripada itu, apalagi pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala? Jumlahnya ada 70 lebih. Salah satunya adalah Al-Baqarah 183 dan surat Al-Hajj ayat 77 yang kita bahas. Ya, itu bagus. Nanti kalau Ramadan tiap hari habis dari sini kita bacakan dengan anak-anak. Jadi kita tahu Allah memanggil kita dan memang kita mengaku orang yang beriman, tapi sudahkah kita tahu Allah Subhanahu wa taala ada pesan apa ketika memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 4 hal. 3 berkaitan dengan pribadi dan 1 berkaitan dengan aktivitas sosial. Yang pertama Allah mengatakan irka'u, rukuklah kalian, wasjudu dan sujudlah kalian, ya. Wa'budu rabbakum dan sembahlah Tuhan kalian. 3 ini menurut para ahli tafsir adalah berkaitan dengan bagaimana menguatkan diri kita, memperbanyak ruku', memperbanyak sujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kuat, baru kemudian Allah mengatakan waf'alul khaira, buatlah kebajikan.
Bapak Ibu, kalau kita berbicara dengan berbuat kebajikan, bagaimana kita berlaku sosial, maka motifnya itu dari 3 hal ini. Bagaimana motif kita dalam mengelola kegiatan sosial, bagaimana mengelola kebajikan, nawaitunya itu berasal dari ruku, sujud, dan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena hal ini, waduh, ya. Pertama, tidak akan terlalu lama seseorang yang melakukan aktivitas kebajikan, kalau bukan nawaitunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan punya nafas panjang, capek, digrogoti keikhlasannya, ya. Atau yang kedua, akan terjadi penyelewengan. Karena kenapa? Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang menarik adalah bahwa hadirin khotaliman rahimakumullah, Allah menyebutkan ruku'lah dan sujudlah. Padahal sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan sholatlah kalian, betul nggak? Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinci ruku'lah, sujudlah, karena hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam sujud ada banyak rahasia yang Allah inginkan. Di antaranya adalah, nanti kita akan sampaikan bahwa ketika kita berada dalam posisi sujud, yang mana dalam kehidupan manusia sujud merupakan lambang daripada kerendahan seseorang, tapi ketika kita sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru Allah tinggikan derajat orang-orang yang sujud kepadanya. Inilah yang berbeda, ya. Makanya hadirin khotaliman rahimakumullah, para raja-raja yang zalim, para pemimpin-pemimpin dunia yang zalim, mereka menginginkan agar rakyatnya itu sujud dan menyembah dirinya, ya. Karena kenapa? Itu merupakan lambang daripada kelemahan dan kerendahan. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba sujud, meletakkan dahinya, meletakkan keningnya di tanah, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya. Saking sombongnya Fir'aun, bukan pada saat dia hidup saja dia ingin untuk kemudian disembah dan juga diagungkan oleh rakyatnya, bahkan sampai dia sudah mati sekalipun, begitu sombongnya Fir'aun. Kalau ada yang pernah ke Mesir dan berangkat ke Giza, di Giza itu ada piramid. Piramid ini adalah tempat pemakaman Fir'aun. Kalau untuk kerajaannya di daerah Asyut, di daerah provinsi agak jauh daripada Mesir. Yang menarik adalah kalau Bapak Ibu pergi ke piramid tersebut, pintu masuk daripada piramid yang merupakan makam dari Fir'aun itu dibuat sengaja sangat pendek. Kenapa? Agar orang yang masuk membungkuk kepada Fir'aun. Subhanallah. Saking begitu takabur dan sombongnya Fir'aun, sampai dia sudah mati pun dia menginginkan orang yang masuk ke pemakamannya dalam keadaan membungkuk kepada dirinya. Makanya kalau saran saya, ya, kalau kemudian Bapak Ibu berangkat ke sana, masuknya jangan muka duluan, justru kita membelakangi, maaf, jadi pantat duluan. Karena kenapa? Saking begitu zalimnya. Kita kan kayak masjid sengaja dibikin pintunya tinggi, besar. Kenapa? Biar nyaman. Tapi begitu zalimnya, begitu sombongnya Fir'aun, sampai pintu masuk makamnya dibikin sangat pendek, sehingga orang yang masuk mau nggak mau harus kemudian membungkuk dan merendah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kembali bahwa sujud merupakan lambang merendahkan diri, tapi itu bagi manusia. Ketika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat manusia merasa bahwa dirinya lemah, dirinya rendah, Allah justru angkat diri manusia tersebut. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, di ayat ini Allah mengatakan waf'alul khaira, dan buatlah kebajikan. Tadi saya mengatakan kalau kita berbuat kebaikan, bikin program sosial, bikin aktivitas-aktivitas kebaikan, kalau memang dasar daripada hati kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi sumber kekuatan yang akan langgeng, ya. Tapi kalau kemudian bukan karena keimanan, bagaimana ruhiyah ibadah kita kurang, pasti akan berpengaruh kepada aktivitas sosial, ya. Entah itu kita
akan kemudian banyak mengeluh, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemudian kata-kata kasar dan lain sebagainya, atau tadi saya katakan disorientasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kita. Baik, ayat yang kedua yang saya pilihkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ya. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya yaitu para sahabat, ya, Allah katakan mereka adalah orang yang tegas kepada orang-orang kafir, orang-orang yang sangat lembut, berjinak-jinak dengan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan kalian melihat mereka, kalian mendapati mereka dalam keadaan ruku dan sujud. Ada seorang ulama tafsir yang mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan label bahwa para sahabat ini orang yang sangat mudah melakukan sholat, orang yang sangat sering ruku dan sujud. Coba Bapak Ibu bayangkan, kan tidak 24 jam para sahabat itu sholat, tidak 24 jam para sahabat itu ruku dan sujud, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan engkau mendapati para sahabat itu ruku dan sujud, ini seolah-olah menjadi simat, ini seolah-olah menjadi sebuah karakter bahwa begitulah orang-orang yang beriman, ya. Bagaimana dia mudah melakukan sholat-sholat sunnah. Bahkan kalau kita berbicara secara fikih, itu ada yang disebut dengan sholat mutlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hatinya gundah, kalau hatinya sedih, entah karena apapun, maka beliau sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat mutlak. Ya. Kita ini kan berbeda. Kita kalau ada masalah, orang-orang itu udah tahu duluan, tapi kita belum mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering curhat sama manusia, tapi sangat sedikit waktu kita untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat masalah, kita kirim WA ke sini, kirim WA ke sana, kirim WA ke sini. Bagaimana kita ketemu orang ini, ketemu orang sana, cerita. Tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia kalau udah panik nih kayak begini. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Saya ada jamaah di Australia, di Sydney. Beliau itu punya travel yang bawa jamaah untuk berangkat haji dan umroh. Dan yang unik adalah bahwa travelnya itu selalu transitnya dibuat di Indonesia. Jadi jamaahnya itu punya 2 kesempatan, bisa pulang kampung dan juga bisa ibadah haji atau umroh. Jadi biasanya pulang umroh mereka akan stay lebih lama. Jadi tiket dari Jakarta ke Sydney atau Jakarta ke kota-kota lain di Australia, di Melbourne dan lain sebagainya, itu bisa di extend, ya. Yang menarik, suatu tahun sebelum Covid, hadirin khotimah rahimakumullah, biasanya mereka kalau ke Jakarta itu transit hotelnya di Hotel Millennium, ya, di dekat Tenabang, Kiai Haji Mas Mansur. Karena kenapa? Gampang. Kalau perlu perlengkapan haji dan umroh, Tenabang deket, ya. Nyari kuliner kalau mereka kangen masakan Indonesia, deket, ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, singkat cerita, dari Hotel Millennium kemudian beliau dengan jamaah ini ke airport, ya. Sampai di airport, ketika akan kemudian ngeprint atau menginikan tiket, apa yang terjadi? Kata mbaknya, mohon maaf Pak, ini bookingannya belangko. Innalillahi, ya. Beliau sampai mengatakan, Mbak yang benar, jangan bercanda Mbak, ini saya mau ibadah. Silakan Pak lihat. Ternyata sekian banyak tiket itu bookingannya adalah belangko, alias ada bookingannya tapi nggak ada di sistemnya. Innalillahi, ya. Terus apa yang bisa Mbak bantu? Ya beli tiket baru. Akhirnya ketemu dengan manajernya, kata beliau, saya akan bantu, ya, karena jemaah bisa dibayangkan udah bawa koper dan lain sebagainya, ya. Yang menjadi permasalahan adalah 2. Yang pertama adalah belum tentu satu kelompok tersebut atau satu grup tersebut bisa dibawa oleh maskapai itu karena lagi musim haji, ya. Jadi ada kemungkinan untuk kemudian dipecah kepada next trip ataupun kepada next flight, ya. Yang kedua,
untuk beli tiket baru dengan sekian jamaah, siapa yang bawa uang? Ya. Ditanya jamaah, sekaya-kayaknya orang, kalau mau haji nggak ada yang bawa uang cash sampai sebanyak itu. Bisa dibayangkan. Mohon maaf, saya yakin di sini banyak yang Allah berikan ke lapangan rizki, walaupun haji, walaupun mau umroh, ada nggak yang bawa uang misalkan 60 kali sekian harga tiket, ya, untuk penerbangan dari Jakarta ke Jeddah, Jeddah ke Jakarta. Wah, jamaah ditanyain, ini ditanyain, ini ditanyain, ya. Singkat ceritanya ada jamaah yang mengatakan, Pak, Bapak udah sholat asar belum? Astagfirullah, belum sholat asar. Beginilah kadang manusia, ketika ada masalah, ketika panik, orang semua ditanyain, orang semua diadukan, telepon sana, WA sana, dan lain sebagainya, tapi kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang lupa untuk waktu dia wajib sholat, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, dia kemudian sholat, nangis, dia ngadu, ya. Selesai sholat kemudian ada jamaah yang bilang, saya punya saudara di Tebet, ya, dia orang yang berada, coba ditelepon. Singkat ceritanya alhamdulillah ada, ya. Tapi poinnya bagi kita adalah bahwa sering kita sebagai manusia ketika ada masalah panik, kita curhat kepada banyak manusia, tapi lupa untuk kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa untuk menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau sedih, hati gundah, beliau sholat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, ya. Saya ingin katakan bahwa, loh, apakah Nabi juga merasakan gundah, merasakan sedih? Kita manusia, ya. Saya sering dalam kajian-kajian sebelumnya mengatakan bahwa kadang dalam satu hari, Pak, kadang dalam satu hari, Bu, Allah mempergilirkan perasaan ini. Pagi kita kajian, seneng ketemu teman, wah tadi yang diceramahin tuh kena banget, kita ngomong, habis itu kita mungkin sarapan, ketawa, tapi gak lama kemudian masuk WhatsApp yang membuat kita sedih, masuk kabar yang membuat kita kemudian galau. Kadang dalam satu hari Allah mempergilirkan perasaan ini. Enggak sehari itu gembira semua, Pak, enggak. Dan tidak satu hari itu kemudian sedih semuanya, tidak. Allah memberikan pergiliran dalam hati kita. Coba hari ini saja Bapak nanti malam muhasabah, oh benar yang disampaikan oleh Ustadz Agus, ya. Tadi saya habis ngaji kayaknya senang, ya. Tahu-tahu jam 10 baru mau nganter istri, ban mobil ternyata pecah. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Atau kemudian kita dapat kabar anak kita kurang sehat, kita dapat kabar ini dan itu, satu hari saja Allah pergilirkan itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melihat karakternya, itu banyak mereka sholat, banyak mereka sujud, walaupun tidak 24 jam, tapi bagaimana mereka mengadukan masalah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kakak kelas kami, ya, saya nggak sebutkan daerahnya karena ini juga live dan direkam, ya. Mohon maaf, ya. Beliau ini selesai S1 dari Al-Azhar University. Beliau ingin nyambung S2. Kata orang tuanya, pulang dulu, ya. Dalam hati ngebatin, wah kayaknya mau dinikahkan beliau ini, ya. Kalau memang kamu mau berbakti, pulang dulu, jangan nyambung S2. Pulanglah beliau. Dan ternyata benar, beliau ini dijodohkan dengan anak teman ibunya. Jadi ibunya itu punya teman, ya, biasa kan kita kadang suka begitu. Nah, anaknya itu seorang gadis yang usianya hampir sama. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa, mohon maaf, ya, beliau sebagai seorang ustadz, alumni Azhar, tentu punya bayangan ingin menikah itu dengan calon yang begini-begini. Ternyata yang calon dari ibunya ini bukan saja bukan jurusan agama, tapi bahkan nggak berjilbab, nggak berhijab, ya Allah. Tapi kemudian dia berniat untuk kemudian berbakti kepada orang tuanya. Dia nikah. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Setelah itu kemudian diboyong istrinya ke Kairo, dia nyambung S2. Mohon maaf para ibu yang mendengarkan, di antara adab seorang wanita adalah dia tidak boleh menerima tamu ketika suaminya tidak ada. Betul?
sepakat ya. Tapi karena memang istrinya ini nggak begitu paham tentang agama dan memang dasarnya orang baik, jadi ketika ada teman suaminya datang dan suaminya belum pulang dari kampus, dibukakan pintunya, dipersilakan masuk. Pokoknya banyak hal yang suaminya itu kemudian merasa aduh ini nggak sesuai. Tapi yang menarik adalah lisan beliau ini terjaga, tidak pernah marah kepada istrinya. Terus apa yang beliau lakukan? Setiap kali belum mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai dari perilaku istrinya, beliau sholat. Beliau sholat. Ya. Setiap kali belum mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai, ya Allah, ini nggak benar secara aturan Islam. Kok nerima tamu nggak ada suami? Kok begini? Beliau sholat. Lama kelamaan istrinya memperhatikan, kok suaminya sering sholat. Ya. Akhirnya kemudian dia merasa, oh berarti saya sedang salah kalau begitu. Dan kemudian diperbaiki, subhanallah. Ya. Dan beliau menjadi seorang dai terkenal, saya nggak usah sebutkan. Dan istrinya juga berhijab, sekarang aktif dengan kegiatan muslimah. Poinnya adalah bahwa ya, bagaimana ketika seorang hamba merasakan gundah, sedih, Nabi SAW itu sholat 2 rakaat, ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin khotimah rahimakumullah. Apa di antara keutamaan sujud? Yang pertama adalah posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid fa akthiru fihi minad du'a, atau kama qala sallallahu. Posisi kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ketika kita sujud itu justru kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah berdoa. Di sini ada 2 pemahaman. Para ulama mengatakan kalau dia adalah sholat wajib, maka yang dimaksud dengan hadis ini adalah kita boleh menambahkan bacaan subhana rabbiyal a'la lebih dari 3 kali sampai batasannya 10 kali. Kita boleh. Ya. Atau ada juga yang memahami bahwa ketika kita sujud, hati kita itu bisa kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hamba mengadukan ya Allah, hamba masih banyak dosa, hamba masih banyak memakan sesuatu yang haram, ya Allah berikan hati hamba kekuatan, ya. Minta dalam hati kita, banyak berdoa. Ada sebagian yang berpendapat bahwa itu dibolehkan asalkan tidak dilafazkan, karena untuk sholat tidak boleh ada kalimat manusia, ya. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita disadarkan kita masih melakukan maksiat, kita masih suka menzalimi orang, kita masih memakan sesuatu yang nggak jelas, yang syubhat. Kemarin saya dapat tulisan, kenapa seorang manusia itu masih melakukan maksiat? Kenapa? Di situ ada ulama mengatakan karena dia merasa punya hari esok, padahal manusia tidak punya yang namanya waktu. Tidak ada yang menjamin kita nanti siang masih hidup. Tidak ada yang menjamin kita bahwa malam kita masih hidup. Orang yang melakukan dosa, orang yang mudah melakukan maksiat karena mereka merasa masih punya waktu buat bertaubat. Padahal belum tentu, ya Allah. Ya. Semakin bertambah umur kita, maka surat Al-Asr itu semakin menusuk dalam hati kita. Kita nggak bisa memiliki yang namanya waktu. Bagaimana waktu berjalan terus, ketika kita ngaca, ya Allah, udah putih semua rambut kita, ya. Bahkan sampai ke janggut-janggut kita, bahkan sampai ke bulu mata kita. Ya Allah, kita nggak punya yang namanya waktu, ya. Rumah kita bisa beli, mobil bisa kita beli, waktu nggak bisa kita beli dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan mohon maaf saya ngatakan, saya lihat banyak yang di atas 40 tahun. Imam Ibrahim An-Nakha'i, beliau mengatakan bahwa ketika seorang manusia berada pada usia 40 tahun lebih,
maka dia akan diwafatkan dengan apa yang dilakukan di atas 40 tahun itu. Artinya apa? Artinya beliau mengatakan bahwa kalau kita wal iazubillah umur 40 tahun lebih masih melakukan maksiat, takut kalau sampai kemudian kita wafat dalam keadaan itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'akumun nadhir, sungguh telah datang pengingat buat kalian. Itu bukan nabi, itu bukan penceramah. Allah mengatakan waja'akumun nadhir. Para ulama tafsir mengatakan di antara yang jadi pengingat itu adalah uban yang ada pada diri kita. Itu pengingat, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi pada saat kita sujud, itulah saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak berbicara secara manfaat daripada kesehatannya, ya. Saya pernah kemudian diskusi dengan para dokter di RSCM FKUI, bagaimana mereka dokter-dokter syaraf, mereka mengatakan bahwa kita manusia ini lebih lama posisi kepala ini di atas. Apa yang terjadi? Sirkulasi darah itu kemudian akan sulit. Bisa dipahami, ya. Tapi maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan kepada hambanya sholat 5 waktu, ada 17 rakaat, dan setiap rakaat maka seorang muslim mesti dalam keadaan sujud. Saat itulah kepala kita berada lebih rendah daripada badan kita. Disitulah kemudian sirkulasi darah berjalan dengan baik. Bisa difahami, ya. Orang yang nggak pernah sholat, hadirin khotal iman rahimakumullah, maka kemudian sirkulasinya menjadi sulit. Kita nggak berbicara dari segi kesehatannya. Kalau kita berbicara dari segi kesehatan, bagaimana rahasia sholat ini luar biasa, ya. Jadi pada saat kita sujud, darah kita itu ke bawah, sehingga kemudian terjadi sirkulasi. Itu posisi yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kadang kita banyak masalah, kadang kita ada sesuatu yang kita hadapi, nggak perlu kita ucapkan dengan lisan, tapi saat sujud hati kita merintih, ya Allah, Engkau tahu masalah hamba, ya Allah, ya. Yang kedua, ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah, sujud ini menghapuskan dosa. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam hadis yang panjang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Di sini beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Abu Dzar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sajada lillahi sajdatan kataballahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah wa rafa'a lahu biha darajah. Al-hadis. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sujud kepada Allah 1 kali sujud, maka Allah akan catat baginya 1 kebaikan, Allah akan hapuskan 1 kesalahan, dan Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita sujud justru dosa kita diampuni. Kalau sujud kepada manusia kita kemudian, ya, direndahkan, tapi kalau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimuliakan, ya. Berapa banyak orang-orang yang mohon maaf kekurangan fisik, berapa banyak orang-orang yang kekurangan secara akal dan lain sebagainya, tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika dia menjadi hamba-hamba yang beriman, menjadi orang-orang yang rajin sujud, Allah muliakan mereka. Belum lama saya kajian dengan para muslimah, judulnya merubah insecure menjadi bersyukur. Insecure adalah perasaan minder, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang ada seorang muslimah ada tai lalat saja di pipinya, merasa suatu hal yang besar, jelek banget kayak begini, ya. Padahal justru itu yang membuat wajahnya manis dan membuat suaminya cinta kepada dirinya. Tapi kan kadang ada yang merasa, ya. Dan di ujung dari materi tersebut saya ungkapkan bagaimana para ulama, bagaimana orang-orang yang soleh, dan ternyata mereka hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah tinggikan derajatnya lantaran mereka banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau mengenal Imam Syafi'i, di antara guru Imam Syafi'i di Mekah adalah muftinya orang Mekah, yaitu Imam Atha bin Abi Rabah.
Mohon maaf, kalau Bapak Ibu baca dalam riwayatnya, beliau ini orang yang pincang. Jadi mohon maaf, pincangnya itu bukan karena patah, tapi kaki yang satu dengan yang lainnya ini tidak sama. Bisa difahami. Jadi kalau jalan tuh nggak ini, ya. Jadi bukan pincang karena patah. Tapi Allah muliakan beliau. Karena kenapa? Karena ibadahnya. Begitu juga dengan orang-orang yang banyak bersujud, banyak sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah muliakan dirinya. Ya. Berapa banyak guru besar kami. Ketika di Timur Tengah, beliau ini kafif. Kafif ini adalah bahasa halus dari tidak bisa melihat. Bagaimana mereka buta, tapi menjadi guru besar, baik dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir. Bahkan kita kalau ujian hafalan Quran dan dapat jadwalnya, syekh atau seorang profesor yang yang tidak melihat, waduh, jauh lebih sensitif daripada yang melihat. Karena kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dirinya, ya. Walaupun tidak mampu melihat, tapi mata batinnya Allah jadikan begitu tajam ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang bisa melihat ujian Quran satu dengan satu, kalau beliau enggak 5, ya. Dan dengan hafalan yang berbeda-beda, beliau hanya megang rotan kecil. Dari kelima ini kalau ada yang salah kemudian hafalannya, tahu beliau 5 nih, ta'al, ya. Sama beliau disabet pelan, ya. Kalau kemudian mahasiswa mundur, tahu deh, ta'al, dekat sini, jangan ngejauh, ya. Luar biasa, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Ada yang ketika istirahat selesai ngajar, istrinya membacakan kitab, subhanallah, itu bagaimana beliau memiliki kekuatan fotografi yang luar biasa. Habis dibacakan beliau tuh hafal, bukan saja Quran, ya. Beliau hafal, oh ini dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, halaman sekian, juz sekian. Luar biasa. Allah tinggikan derajat, Allah hapus dosa ketika kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, jangan sampai kita kemudian sombong. Tadi saya baca-baca bagaimana ungkapan para salafus soleh. Dengan kita sujud, kenapa Allah tinggikan derajat, Allah ampuni dosa? Tadi saya katakan agar jangan sampai kita sombong, ya. Makanya yang mengatakan seorang hamba yang rajin sujud kepada Allah, dia tidak akan pernah sujud kepada dunia. Seorang hamba yang rajin sujud kepada Allah, dia nggak akan takluk dengan dunia. Dunia ini hanya kecil, ya Allah, nggak ada apa-apanya, ya. Tapi tidak sedikit di antara manusia, walaupun usia sudah bertambah, usia sudah lanjut, tapi bagaimana dengan dunia ini masih terus, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ada orang-orang yang sudah tua, tapi bagaimana yang ada dalam pikirannya adalah kesenangan-kesenangan dunia terus. Kalau istilah kita adalah tua-tua keladi, ya. Makin tua makin menjadi. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah, dalam hadis yang lain dari Mi'dan bin Abi Talhah, ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, beliau mengatakan, laqitu Thauban, aku berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Thauban, yang Thauban ini merupakan maula Rasulullah SAW. Maka kemudian bagaimana Mi'dan ini berkata, akhbirni bi'amalin a'miluhu yadkhuluni al-jabihil jannah, ya. Maka kemudian beliau berkata, tolong ajarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Fasakata, maka kemudian diam. Thumma sa'altuhu fasakata, aku tanya lagi, amal apa kira-kira yang bisa membuat aku masuk ke dalam surga? Diam lagi sampai 3 kali. Kemudian sahabat Thauban berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi menyatakan, bikathratis sujud, maka hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Karena tidaklah engkau sujud kepada Allah, meskipun 1 kali sujud, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosamu dan Allah akan angkat derajatmu.
Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, subhanallah. Karena kenapa? Sujud itu tadi saya katakan lambang daripada bagaimana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud kita merasakan, ya Allah, hamba sangat kecil. Dengan sujud kita merasakan, ya Allah, hamba enggak memiliki apa-apa kecuali dengan Engkau. Ya. Enggak ada manusia itu yang kemudian bisa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, yang rumah bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini besar, nanti ketika meninggal dunia segimana? Sama 1 kali 2 meter itu saja. Walaupun di pemakaman yang mahal, tapi makam kita tetap demikian. Maka ketika kita sujud mengajarkan, ya Allah, hamba ini rendah di hadapan-Mu, ya Allah, hamba ini rendah di hadapan-Mu. Ya. Manusia diberikan perangkat 4 ketika manusia dilahirkan oleh sang ibu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemampuan mendengar, Allah berikan kepadanya kemampuan melihat. Bagaimana adanya perasaan, adanya pikiran, apakah itu kemudian bisa diandalkan oleh manusia 100%? Enggak ada, Pak. Ya. Penglihatan ada yang disebut dengan fata morgana. Kadang kita ngelihat, oh kayaknya air, ketika kita dekati ternyata bukan. Penglihatan kita terbatas. Bapak Ibu nggak ada yang tahu apa yang ada dalam saku orang lain. Begitu juga pendengaran kita, ya. Pendengaran kita ini sering salahnya, ya. Ustadz ngomongnya A, kedengarannya apa, ya. Orang ngomongnya kerupuk, kedengarannya seblak, ya. Karena kenapa? Nggak ngerti telinga kita. Begitu juga dengan perasaan. Orang-orang yang di bidang sastra lebih tahu hal ini. Kita juga ketika kecil dulu bagaimana ngegambar gunung, ya. Rumahnya lebih gede, pohon kelapa lebih tinggi daripada gunung. Karena kenapa? Orang sastra ini, hadirin khotaliman rahimakumullah, ngandalkan perasaan. Ya. Ada seseorang datang ke Kiai, ngeluh rumahnya sempit. Kata Kiai, punya ayam nggak? Punya. Masukin ke dalam rumah. Dia bingung. Rumahnya sempit, disuruh masukin ayam. Seminggu kemudian datang, aduh pakai rumah saya itu makin sempit. Ya. Punya apa lagi katanya? Ada kambing? Ada. Masukin. Ya. Seminggu kemudian datang, aduh ada ayam, ada kambing. Udah rumahnya kecil. Kata Kiai, nah sekarang habis dari sini, itu kambing keluarin, itu ayam keluarin. Dikeluarin. Minggu depan datang, aduh pakai rumah saya kayaknya lega bener. Rumahnya itu juga, cuma perasaan manusia, ya. Makanya ada yang jago desain dan interior itu kan katanya biar ke rumah kelihatannya lega, banyak dikasih kaca jadi kayaknya jembar. Rumahnya segitu-gitu juga sebenarnya, ya. Cuma perasaan manusia jadinya kemudian lebih luas. Orang yang mengandalkan ilmu akalnya, oh enggak, pernah terjadi di zaman kekhalifahan. Ya, ada kasus. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ya, ada seseorang yang dia datang ke seorang pengacara hebat. Orang ini bilang, saya pengen belajar dong. Oke, kalau mau belajar berarti sekian biayanya, ya. Oh, diajarin. Setelah selesai kata dia, udah, ilmu saya tentang hukum sudah saya kasih kepada kamu. Sekarang kamu coba, ya. Sebelum belajar ini, maka sang pelajar ini mengatakan, saya mau belajar tapi dengan satu syarat. Saya akan bayar kalau saya menang dalam kasus pertama. Bisa dipahami? Kan dia belajar tentang hukum, jadi dia mau bayar kalau kemudian dia menang dalam kasus pertama. Nah, tadi setelah diajarin, maka kemudian kata gurunya, udah, sekarang ilmu saya udah ajarkan semuanya. Sekarang kamu cari kasus. Kata dia, sudah ada. Oh bagus kalau gitu. Apa kasusnya? Kasusnya saya nggak mau bayar. Kasusnya saya nggak mau bayar. Datang ke majelis hakim dua-duanya. Ya. Sebelum dimulai sang murid interupsi. Kata sang murid, maaf majelis hakim, ini majelis nggak usah dilanjutkan. Kenapa? Karena saya kalah atau menang, saya nggak bayar. Loh kok bisa begitu? Nah, kasusnya kan saya nggak mau bayar. Kalau saya menang, berarti saya nggak bayar, betul nggak? Kalau saya kalah, dulu perjanjiannya saya bayar kalau menang kasus pertama. Bisa dipahami? Jadi saya kalah atau menang, saya nggak bayar. Nah, kata gurunya majelis hakim,
lanjutin. Karena kenapa? Saya sebagai gurunya, kalah atau menang saya tetap dapat bayaran. Kenapa demikian? Kalau saya menang berarti kan dia nggak mau bayar, harus bayar, orang dia yang menang sebagai guru, betul nggak? Kalau saya kalah kan dia janji bahwa dia akan bayar kalau menang kasus pertama. Kata hakimnya, aduh puyeng, katanya tunda aja urusan. Ini kan menunjukkan akal manusia itu terbatas. Akal manusia terbatas, nggak ada yang bisa mendewa-dewakan akal. Baru dibolak-balikin masalah. Kalau kami dulu di pesantren bilangnya ilmu mantik, ilmu logika. Baru dibolak-balikin ngomong kayak gini udah bingung kan hakim. Yang murid bilang saya kalah atau menang nggak bakalan bayar. Kata guru, saya kalah atau menang saya dibayar. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Makanya ngerujuknya itu pada Al-Quran, ngerujuknya itu kepada hadis. Kenapa? Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ngandarin akal, kata Nabi SAW, lau kana dinu birra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'lahu. Kalau semua agama itu mesti ngandarin akal, kita kalau kemudian wudu, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, bawahnya khuf. Khuf itu alas kaki dari kulit, itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi kalau kita pakai khuf kan yang diusap atasnya doang, ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali bahwa Allah angkat derajat manusia ketika sujud kepada Allah. Nggak bisa sombong manusia, nggak bisa sombong Bapak Ibu, ya. Nggak bisa sombong. Saya nggak tahu, mohon maaf, ini seberapa kaya Bapak Ibu. Saya yakinlah kaya bener. Tapi sepanjang saya hidup, saya baru sekali ke hotel bintang 6. Ya. Dulu saya nggak percaya, ya. Jadi singkat ceritanya, saya khutbah Idul Adha di kedutaan Indonesia di Abu Dhabi. Jadi Uni Emirat Arab itu disebut dengan Daulatul Imarat Al-Muttahidah, Uni Emirates. Jadi Emirat ini ada beberapa amir, ada 7 amir yang bergabung membuat suatu negara, ya. Ada Dubai, ada Sharjah, ada kemudian Ra'sul Khaimah, dan ada Abu Dhabi. Untuk ibu kota negaranya di Abu Dhabi, tapi pusat bisnisnya di Dubai, ya. Selesai Idul Adha, khutbah Idul Adha kan nggak ada motong sapi di sana, karena pemotongan itu langsung di tempat pemotongan hewan. Pak Dubes bilang, Pak Ustadz udah pernah ke hotel bintang 6 belum? Saya pikir beliau bercanda, ya, saya bilang belum pernah Pak, paling saya mah yang tahu bintang 7 kan obat ada dulu, ya, obat puyeng, nyeri landong, ya. Ya. Enggak beneran Pak Ustadz. Oh yang bener, coba deh Pak Ustadz ke sana. Dipanggil sopirnya. Kata sopirnya, pakai mobil yang mana Pak? Pakai mobil saya aja. Jadi pakai Mercy seri yang terbaru. Wow, gagah dong, ya. Gleber-gleber ada bendera Indonesia, ya. Plat nomornya juga ada CD konsulat diplomat, ya. Dibawa dari Abu Dhabi ke Dubai. Ketika masuk ke hotel tersebut, mohon maaf, itu mobil tersebut dihormat karena ada bendera Indonesia dan plat CD-nya. Tapi kalau untuk bagusnya banyak di situ yang lebih bagus. Ada Bentley, ada Rolls Royce. Waduh, saya bilang. Nah yang menariknya itu ketika ke dalam, saya sempat untuk ke toiletnya, sampai kemudian bagaimana kemudian keran-kerannya itu dari emas. Dan sepanjang saya keliling ke 28 negara yang saya dakwahi, baru kali itu saya dapatin ada ATM itu mengeluarkannya emas dalam bentuk LM, logam mulia. Saya bilang sama sopirnya, Mas kita pulang lagi yuk. Loh, kata bapak minimal makan lah Ustadz, biar jangan, saya bilang, yuk kalau kayak di sini ntar saya lupa akhirat, saya bilang, ya. Jadi ternyata hotel itu biasa penginapan para tamu-tamu negara, dan maaf biasanya mafia-mafia Rusia, China untuk money laundry di sana, ya. Nah hadirin khotal iman rahimakumullah, tapi kembali bahwa kadang ada manusia yang sombongnya luar biasa, ya. Padahal makamnya segitu juga. Maka pada saat kita sujud, ya Allah, ini adalah bagaimana kita merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah, ya. Kemana gagahnya Fir'aun? Kemana coba kita lihat, ya. Orang-orang yang hebat kemana mereka? Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, demikian, ya. Nah hadirin khotal iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah ini terlalu banyak saya kirim. Yang berikutnya di antara keistimewaan sujud adalah sujud merupakan tanda istimewa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang pun nanti pada saat padang mahsyar. Bapak Ibu bisa bayangkan, manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti akhir zaman, berapa banyak manusia. Sekarang saja yang tahun 2024 berapa miliar manusia, ya. Ini nanti di padang mahsyar begitu banyaknya manusia. Tapi kata Nabi SAW, nggak ada seorang pun manusia nanti di padang mahsyar kecuali aku tahu mana yang umatku dan mana yang bukan. Subhanallah. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq? Bagaimana engkau mengenali umatmu padahal manusia sedemikian banyaknya? Kata Nabi SAW, ara'aita law dakhalta sobratan fihi khailun duhratun wa fiha farasun aghramun mukhal. Tidakkah kalian lihat kalau ada sekumpulan daripada kuda yang hitam, terus ada satu yang putih, bukankah ini akan sangat mencolok perhatian? Ya. Maka beliau kemudian mengatakan, ama kunta ta'rifuhu, bukankah engkau akan mengenali bahwa itu adalah kudamu yang putih? Kata sahabat, betul. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna ummati yauma idzin ghubras sujud muhajjaluna anil wudu. Bagaimana nanti umatku pada hari mahsyar tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih wajahnya lantaran sujud dan wudu yang dia lakukan. Subhanallah. Tentang keutamaan wudu dalam hadis yang lain dikatakan, nanti umatku akan dibangkitkan ghurran muhajjalin. Ghurran, Bapak Ibu kalau pernah melihat kuda itu yang bagus, kalau kudanya itu coklat atau kemudian hitam, di dahinya itu biasanya suka ada putih. Bisa lihat Pak? Ini sangat nyata sekali. Karena kenapa? Tubuhnya, ya, kulitnya itu warnanya hitam, di sininya aja putih. Maka kata Nabi SAW, itulah perumpamaan nanti orang-orang yang rajin berwudu, ya. Bagaimana wajahnya akan kemudian bersinar, wajahnya kemudian akan terlihat putih. Jangankan di akhirat Pak, di dunia saja orang mohon maaf, ada yang kulitnya putih, lebih putih dari kita, ya. Tapi kalau nggak pernah kemudian sujud, dia bukan orang muslim, beda, ya. Kita berangkat ke tanah suci, ada saudara kita dari Afrika, apalagi saya S2 di Sudan, orang Afrika ternyata itu macam-macam, ya. Rupanya ada yang kalau orang Nigeria kayak gimana, kalau Somalia lebih tinggi dan lain sebagainya. Tapi ketika dia seorang yang taat pada Allah, rajin wudu, rajin sholat, walaupun kulitnya hitam, wajahnya bersinar Pak, kelihatan, ya. Tapi orang walaupun kulitnya putih, tapi dia bukan orang beriman, nggak pernah sujud kepada Allah, waduh, lain wajahnya, ya. Walaupun pakai misglow, walaupun pakai macam-macam, tetap aja. Yang berikutnya hadirin khotbah liman rahimakumullah, ini masih ada beberapa slide lagi. Ternyata bahwa sujud ini menjadi sebab daripada kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotbah liman rahimakumullah, sahabat Abu Hurairah beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajad." Apabila ada anak cucu Adam baca surat as-sajdah, dan di sana ada ayat tentang bagaimana perintah sujud, fasajada, kemudian dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan akan minggir, nangis, ya. Dan kemudian mengatakan, ya wailah, ya, wahai celaka diriku, ya, umira bis sujudi fasajad falahul jannah. Dia diperintahkan sujud dalam Al-Quran, dia sujud, dia dapat surga, padahal aku menggoda dia sekian lama. Subhanallah. Itulah makanya kalau kita lewat ayat-ayat sajdah, kita disunnahkan untuk sujud. Wasjud waqtarib, kita sujud dulu, ya. Dan ini dalam hadis tersebut, hadirin khotbah liman rahimakumullah, tapi ternyata setan kemudian menyingkir, setan nangis.
setan kemudian mengatakan, ada kalimat yang saya lupa bacakan di sini, dikatakan setan, maka setan mengatakan, itu manusia diperintahkan sujud sama Allah, dia sujud maka dia masuk ke dalam surga. Fa asaitu fa finnar, tapi dulu aku diminta sujud, aku enggan dan aku dimasukkan ke dalam neraka. Ini Pak sujud, ya. Kita cepat aja. Yang terakhir hadirin khotbah iman rahimakumullah, ada satu lagi, yaitu bagaimana mendapatkan derajat yang tinggi. Apa derajat yang tinggi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat itu mereka berlomba-lomba untuk melayani Nabi SAW. Ada yang menyediakan air berwudu, ada yang kemudian menyiapkan sendalnya. Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia itu kalau Nabi lagi ke masjid paling rajin nyiapin sendalnya, nyiapin wudunya, ya. Suatu hari Nabi SAW kemudian berkata, Salma syi'ta, coba minta apa yang kamu inginkan. Ternyata luar biasa, sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqatuka fil jannah, aku minta mendampingi engkau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bertanya, awa ghaira dzalik, emang gak ada permintaan yang lain? Kata sahabat ini, huwadzak, cuma itu yang aku inginkan. Apa jawaban Nabi? Fa'inni ala nafsika, bantu diriku untuk merealisasikan keinginanmu dengan apa? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi ternyata kata para ulama hadis, kalau kita banyak sujud, di antara kemuliaannya adalah kita bisa membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Udahlah tadi dikatakan masuk surga, ini bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, yang terakhir saja adalah bagaimana kemudian ketika kita sujud, tadi saya katakan kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb, ketika kita ruku, saat kita baca subhana rabbiyal azim, rasakan, ya Allah, Allah itu maha agung, begitu luar biasa ciptaannya, ya. Kita melihat Masjid Darussalam aja berdecak bagusnya, tidakkah kita kemudian berdecak kagum bagaimana kita dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa, ya. Maka ketika kita ruku, bagaimana kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Lihat, wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a, ya, faqaminna an yustajaba lakum. Maka ketika kalian sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena doa bisikan kalian dalam sujud itu adalah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saat sujud, kita berbisik kepada bumi, tapi terdengar oleh Allah yang di langit. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah sujud bagaimana membersihkan hati kita. Perasaan sombong, perasaan merasa besar, perasaan bahwa kita adalah orang-orang yang hebat dan lain sebagainya, nggak ada, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, suka lewat di media sosial saya bagaimana artis ini dari tahun ke tahun, oh umur 16 tahun lagi gagah cakepnya, umur 23, oh tapi makin kemari, oh badan udah makin habis, oh mana kegagahannya yang dulu? Nggak ada, ya. Mana kekayaannya yang dulu? Nggak ada, ya. Mana kemudian kekuasaan yang dulu? Nggak ada, ya. Bapak Ibu Allah semua telah rahmati, maka sujudlah kepada Allah, banyak-banyak sujud, ya. Terakhir saya ingin mengatakan, ketika tangan kita letih menggapai dunia, maka bertasbihlah. Ketika wajah kita penat memikirkan dunia, maka perbanyaklah baca hamdalah, banyaklah sujud. Agar kenapa? Agar kita tetap bertahan di saat yang lain mereka tersungkur. Karena hanya orang-orang yang banyak sujudlah yang dia akan kemudian bertahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan di antara tazkiyatun nafs, bagaimana membersihkan jiwa kita adalah kita perbanyak sujud, kita perbanyak sholat, dan yakinlah bahwa masalah yang kita adukan kepada Allah, Allah dengar. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari hal-hal tersebut.
Kita akhiri dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.